Yang unik pertama karena Kiai Mojo itu kan salah satu pahlawan nasional ya. Jadi dia itu kan pengikut dari Pangeran Diponegoro yang kemudian dia dibuang. Jadi Ini apa namanya? Bahkan tadi kan kita sudah sampai ke makam. Agak gelo. Kita kalau orang Jawa gelo. Bahasa Indonesianya gelo itu apa ya? Kecewa lah ya. Dan yang paling penting mudah-mudahan bukan sekedar seremoni. Sugiharto asal dari Jawa Tengah, kota Pekalongan. Sebagai apa Pak? Kita datang sini ya ingin bersilaturahmi lah, silaturahmi dengan masyarakat di Minahasan, khususnya di di kampung yang ada keturunannya Kiai Mojo gitu. Iya. Tugas ke Manado atau untuk mana? Ya pas ini kita ada tugas ke Manado, jadi kita tugas ke Manado selama 4 hari, kemudian setelah selesai agenda kita kita ingin mencoba ziarah religius ke beberapa makam, kalau ke beberapa makam-makam aulia yang ada di Manado khususnya, di Sulawesi Utara pada umumnya. Jadi itu. Kalau sudah lama yang datang ke sini, kemudian kemana saja sudah ikut? Ya baru kita mau berkunjung ke makam Kiai Mojo. Jadi kenapa kita berkunjung ke makam ini? Pertama bahwa ini menjadi kayak kami itu punya semacam cita-cita keinginan ketika kami di Manado atau di salah satu kota, kami akan mengunjungi para aulia yang sudah menyebarkan agama Islam dengan baik itu. Dan pas ke Manado kita ya satu-satu tujuannya ke makam Kiai Mojo. Dan yang kedua kita ingin tahu bagaimana perkembangan Kiai Mojo itu ada di salah satu di wilayah Sulawesi, termasuk peninggalan beliau yang ada di sini. Dan tadi saya sempat juga mendapat informasi ternyata udah beberapa keturunan dari Kiai Mojo yang sudah mengembangkan agama Islam yang ada di daerah sini. Apa sih yang data yang Bapak dapat sehingga punya keinginan untuk datang sampai walaupun malam datang sholat di masjid sini? Apa sih yang unik itu? Yang unik pertama karena Kiai Mojo itu kan salah satu pahlawan nasional ya. Jadi dia itu kan pengikut dari Pangeran Diponegoro yang kemudian dia dibuang. Jadi ini kan cerita di sejarah, kalau saya baca itu dibuang di salah satu daerah, ternyata dibuang di Sulawesi ya. Kemudian dia kan juga salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam dari Jawa ke luar Jawa itu. Kemudian yang kedua ya kami ingin tawasul gitu. Karena kan kebiasaan kami orang, menurut saya, mohon maaf, itu Nahdlatul Ulama. Jadi kita kalau ada aulia, kemudian ada tokoh-tokoh penyebar agama Islam, tidak hanya wali, cuma juga gaib, itu kita berusaha untuk tawasul ke tempat beliau. Doa. Iya. Waktu datang ke sini ada yang pandu atau memang pengen? Ya, alhamdulillah kita punya teman ini ya, kita punya teman yang di sini udah lama. Ini Mas Arif ini kan teman di sini udah lama, dan kami cerita ya karena dia orang di lama, akhirnya kami dipandu. Awalnya sih kami ingin ke sini pakai Google Map. Jadi udah punya tekad kapanpun kami harus bisa mengunjungi makam Kiai Mojo. Jadi punya teman, akhirnya kita dipandu, dan alhamdulillah tadi jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6 kita bisa melihat dari luar makam. Ini kan saat ini Bapak lagi kita tanya-tanya lah begini. Nah ini konten ini akan masuk di konten masjid, jadi channel kita, channel YouTube namanya Al-Falah Kiai Mojo Jatun TV. Saat ini masjid sudah mempunyai media sosial untuk mempublish segala sesuatu aktivitas masjid. Kemudian tanggapan
Ya, menurut saya ini salah satu bentuk syiar ya, bentuk syiar kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Masjid Agung ini. Jadi ini sangat menarik sekali, dan ini kalau ini bisa dilihat oleh beberapa masyarakat, beberapa rakyat, apalagi sekarang media sosial itu kan bisa cepat diakses. Itu kemudian yang kedua, ini wujud dari informasi publik yang memang ini bisa diterima dalam rangka syiar agama Islam. Jadi menurut saya sangat baik sekali kalau semua masjid itu punya media khusus yang menyiarkan tentang semua kegiatan yang ada di masjid, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Ini malah syiar-syiar agama Islam akan semakin kuat. Ada teman, ada pesan mungkin Pak untuk penggunaan media sosialnya atau ya ini artinya media sosial. Boleh tahu Pak dengan nama siapa? Pak Rizal, dipanggilnya Rizal begitu. Ya, sama Panwaslu juga. Iya, Ya, Panwaslu. betul. Mana? Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kalau Bapak Kota Pekalongan. kota Pekalongan dan kabupaten. Kota, kabupaten begitu. Bisa Bapak punya keinginan ke sini menemani beliau atau keinginan yang sama juga? Iya, jadi kurang lebih sama, artinya kita ada tugas kebetulan di Manado. Kemudian sebelum kita berangkat kita coba cari informasi di Manado ada apa dan seterusnya, di Sulawesi Utara ada apa dan seterusnya. Yang kemudian paling menarik bagi kami tentunya adalah ada salah satu makam ternyata di Minahasa, dan ini adalah makam dari Kyai Mojo, yang mana beliau itu adalah seorang tokoh ulama besar, pengikut, bahkan kemudian dalam satu referensi dikatakan beliau juga sebagai penasihat dari Pangeran Diponegoro. Artinya apa? Satu sisi beliau ini adalah ulama, di sisi lain beliau juga pahlawan untuk Indonesia, kan seperti itulah. Ini menarik sekali. Lebih-lebih kemudian beliau berdua ini asli Jawa. Kebetulan kami dari Jawa, kebetulan seperti itu. Tapi lepas dari konteks kedaerahan bahwa ini karena Jawa, kita tidak juga kemudian melulu karena kita Jawa kemudian ada semacam primordial begitu. Tidak sebenarnya seperti itu. Artinya apapun kemudian beliau berdua ini adalah ulama besar. Kemudian yang kedua, beliau berdua termasuk kemudian beberapa pengikutnya yang kita tahu ada 63 pengikut laki-laki semuanya. Kemudian bisa sampai di sini karena sesuatu. Belanda itu berarti kan diasingkan oleh Belanda, kan seperti itu. Sampai kemudian memiliki keturunan. Kita tahu tadi sampai hari ini sudah sampai ke keturunan ke-8 mungkin. Itu yang kemudian menjadi sebuah daya tarik. Sebelum kita berangkat kita sudah itu tadi punya keinginan nanti kita ziarah ke makam Kyai Mojo begitu. Datang ke Sulut kalau tidak sampai di kampung Jawa sampai ini bahkan tadi kan kita sudah sampai ke makam. Agak gelo, kita kalau orang Jawa gelo, bahasa Indonesianya gelo itu kecewa lah ya. Kita agak kecewa, aduh kok udah tutup begitu. Ya udah, karena mungkin berbeda di Jawa dengan di sini kan. Kita tawasul tadi dari depan gerbang, kemudian kita mampir ke masjid. Siapa tahu kita punya informasi lebih nanti terkait dengan makam, dan alhamdulillah ini nanti kita bisa berkesempatan untuk ziarah diantar oleh penjaga makam. Terima kasih sekali dan senang banget rasanya untuk kemudian bisa ditemani ke betul iya. Siapa Pak yang temani itu Pak? Saya lupa namanya tadi, penjaga kunci ya. Betul, jadi kalau di Jawa itu namanya juru kunci atau kalau tidak kuncen, biasanya dia disebutnya kuncen, yang kebetulan juga beliau itu pengurus barangkali dari masjid
ini begitu. Sampai saat ini Pak mungkin ada kesannya. Iya, jadi jarang kita sebetulnya punya kesempatan untuk bisa sampai ke kota sejauh ini. Artinya dari Jawa Tengah, kita dari Kabupaten Pekalongan, kota Pekalongan sampai ke Manado itu kan butuh perjuangan luar biasa itu Pak ya. Sampai ke sini kemudian itu tadi ada sesuatu yang istimewa di Minahasa, kemudian kita sampai di sini sangat berbeda sekali dengan tempat kami. Artinya begini, di tempat kami di Pekalongan khususnya kami mohon maaf Muslim mayoritas. Sementara kalau di sini barangkali kalau tidak minoritas misalnya masih sedikit lah ya, atau kemudian imbang misalnya dengan agama lain, dan kemudian ternyata mereka bisa hidup saling rukun, saling berdampingan. Alhamdulillah, itu kan sebuah kondisi yang luar biasa menurut saya. Dan kemudian rasa itu memang beda, artinya sama sekali berbeda. Tidak ada hal yang suasana seperti ini yang bisa kita dapati di tempat kami di Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Luar biasa. Satu lagi Pak, ya. Di tanggal 31 ada kegiatan tablik. Tablik itu ini kegiatan ini nanti tahun ini dibuat supaya jemaah kumpul di tanggal 31, jemaah kumpul di masjid. Tanggal berapa? Itu di malam pergantian tahun berarti ya? Iya. Saya kira ini menjadi sesuatu yang baru ya. Artinya kita punya tahun Islam, tahun Hijriah. Kita setiap tahun memperingati itu. Setiap masuk awal tahun kita ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Kemudian tahun Masehi itu sendiri kan tidak sama kan dengan tahun Hijriah, yang kemudian kita masyarakat atau warga Indonesia misalnya, atau kemudian seluruh dunia kan merayakan pergantian tahun ini dengan cara yang berbeda-beda, tetapi yang jamak, yang umum terjadi adalah sebuah perayaan, pesta dan seterusnya lah. Ketika kemudian ada sebuah inisiatif untuk melakukan atau menyambut perpindahan tahun dengan cara yang berbeda, cara yang lain, ini saya kira menjadi sebuah kreativitas yang luar biasa. Dan kalau kemudian kita kembali kepada bentuk kegiatan itu sendiri, yaitu tablik, saya kira ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya momen pergantian tahun itu kan lebih pada bagaimana kemudian kita introspeksi, kita merenung, ya, kita mengingat kembali kemarin 1 tahun kita sudah melakukan muhasabah, betul, kita bermuhasabah, kemudian ke depan kita harus berubah lebih baik dan seterusnya. Dalam konteks kemudian ini majelisnya adalah sebuah pengajian atau kemudian tablik, ini saya kira luar biasa. Tentu ada harapan yang diinginkan oleh panitia atau pengurus masjid terkait dengan kegiatan tersebut gitu. Semoga sukses, lancar, dan yang paling penting mudah-mudahan bukan sekedar seremoni, artinya bukan sekedar kemudian pelaksanaan kegiatan, ada panitianya, ada susunan acaranya, ada kegiatannya, kemudian selesai begitu saja. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya ada tindak lanjut, ada feedback, ada outcome, ada output dari kegiatan itu. Tentu itu tadi, karena kemudian kita bermuhasabah, maka ke depan harapannya menjadi muslim-muslim yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi Pak.